Halo, selamat malam untuk teman-teman di grup di GD Astapod. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara screening atau langsung mensimulasikan cara screening saham dengan GD Astapod ya. Jadi yang pertama kita simak dulu sedikit slide-nya. Nah, slide yang saya buat ya mungkin pendahuluan apa itu screener di GD Astapod. Bagian-bagiannya apa saja seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ini disclaimer dulu. Jadi penjelasan yang diberikan ini hanya untuk edukasi ya. Murni nih edukasi, tidak menyarankan untuk membeli atau menjual saham emiten tertentu ya. Jadi hanya contoh kasus gitu. Jadi misalnya ada saham yang saya pilih nanti itu bukan berarti rekomendasi beli atau rekomendasi jual. Itu hanya untuk edukasi cara penggunaan bot seperti itu ya. Dan belum dilakukan backtest pada indikator dan belum terbukti secara ilmiah, hanya untuk edukasi. Dan yang terakhir adalah portfolio Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri, seperti itu. Oke. Selanjutnya ini, screener pada bot. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin sebulan terakhir ya, terdapat dua screener pada bot. Yang pertama adalah screener bawaan. Jadi screener bawaan ini screener yang memang dibawa dari bot, seperti itu. Dan juga custom screener. Custom screener ini adalah pengembangannya dari screener bawaan, seperti itu. Ya, terdapat juga ini perintah-perintah untuk memunculkan screenernya. Jadi teman-teman nggak perlu klik menu yang ada di bot ya, tinggal kirim perintahnya atau komennya nanti muncul ya. Contohnya seperti ini. Tidak harus isi slash atau garis miring seperti ini, bisa kirimkan SC gitu aja misalnya atau SC1 gitu. Dan seterusnya. Jadi misalnya teman-teman mau mencari gradient screener bisa kirim GS seperti itu aja ya, huruf kapital di depan ini ya, GS atau GSK gradient screener khusus gitu ya. Untuk update bulan ini juga screener VVIP ini dihilangkan dari tombol di bot, tapi teman-teman masih bisa mengaksesnya dengan mengirimkan SC3 seperti itu ya. Hilangkan karena menurut saya mungkin sudah tidak terlalu relevan lagi gitu untuk zaman untuk tahun ini, karena ini memang screener tahun 2021 di mana memang yang bersangkutan lagi aktif menaik turunkan harga saham seperti itu. Oke. Selanjutnya pada screener bawaan bot yang pertama. Jadi screener ini adalah screener bawaan dari bot ya, dengan rumus atau algoritma yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah oleh pengguna. Seperti itu. Jadi teman-teman yang mau mencari saham gitu ya, mencari saham dengan screener bawaan bot ya, tinggal klik ini ya. Ada terdapat beberapa kategori ya. Kategori pertama itu gradient screener. Ya, ini gradient screener yang paling atas. Kalau teman-teman SC seperti itu, ini posisi paling atas. Setelah itu gradient screener khusus, VVIP detector ini sebelumnya. Kalau sekarang kan sudah disembunyikan ya tombolnya. Nanti tapi teman-teman masih bisa akses dengan mengirim SC3. Ini untuk yang selanjutnya akumulasi standar poin. Ini screener basic lah seperti itu ya. Penjualan retail dan juga teknikal. Ini teknikalnya sederhana, mungkin hanya kondisi-kondisi yang sering dicari seperti itu atau umum digunakan. Misalnya MD Golden Cross, RX Reversal seperti itu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Ini adalah beberapa kategori screener bawaan bot ya. Oke. Ini contoh tampilan seperti ini. Jadi yang paling atas gradient screener ini apa? Jadi gradient screener di sini benar-benar basic ya, benar-benar basic. Ada gradient screener GD1, GD2 dan GD3 seperti itu, basic banget. Jadi teman-teman yang mau mencari saham dengan GD3 yang umum ya, GD3 yang umum dengan algoritma gradient, bisa dengan mudah mengakses tombol ini atau menu ini gitu. Jadi sudah semuanya ada di sini seperti itu. Ya, sudah semuanya ada di sini. Jadi teman-teman tidak perlu pusing untuk membuat rumusnya mau seperti apa. Cuma kekurangannya memang kadang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Kadang di gradient screener ini muncul saham-saham yang mayoritas mungkin market cap-nya besar seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin mencari saham yang market cap kecil atau yang menengah gitu mungkin harus menggunakan custom screener seperti itu ya. Jadi itu kekurangannya. Karena rumusnya default hanya mencari dengan nilai transaksi tertentu seperti itu. Jadi teman-teman tidak bisa ubah.
ya. Makanya di situ sangat sering muncul saham-saham blue chip, ya, dan juga saham-saham yang memang nilai transaksi cukup besar, seperti itu. Ini untuk gradient screener, ya. Ada beberapa kategori juga di sini, nanti teman-teman bisa cek. Cuma yang paling sering saya gunakan itu adalah GD3, ya. GD3 ini yang umum, dan juga gradient konsisten 3 hari. Ya, jadi teman-teman bisa cek gradient konsisten 3 hari. Untuk teman-teman yang belum tahu tentang gradient itu apa, jadi teman-teman bisa mengikuti atau menyimak video sebelumnya tentang penjelasan gradient candlestick. Ya, di situ cukup dijelaskan cukup singkat bagaimana dan apa itu gradient, seperti itu ya, gradient candlestick. Oke. Selanjutnya kita ke ini, GD screener khusus. Nah, GD screener khusus ini sebenarnya adalah screener bawaan bot yang formulanya saya buat sendiri seperti itu. Dan formulanya ini tidak terlalu spesifik terhadap saham tertentu seperti itu. Jadi screener yang saya buat tapi masih umum seperti itu ya. Jadi tidak spesifik terhadap kondisi-kondisi, misalnya memunculkan satu saham, dua saham seperti itu ya. Jadi teman-teman masih bisa menganalisa lagi dari screener yang muncul di sini. Ya, terdapat beberapa kategori juga ya. Yang di situ juga nanti teman-teman bisa analisa lagi seperti itu. Jadi tidak muncul spesifik, misalnya melihat rumus-rumus teman di grup ya. Biasanya itu kan spesifik banget sahamnya, yang muncul tuh bahkan satu ya, spesifik muncul satu, memang win rate-nya besar, tapi dari situ kita kurang bisa menganalisa seperti itu. Jadi lebih bagus kalau menggunakan screener ini, nanti teman-teman bisa contek rumus ditambahkan lagi dengan indikator-indikator yang biasa teman-teman gunakan. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Ini saya buat screener yang umum, nanti teman-teman bisa contek seperti apa rumusnya, nanti teman-teman modifikasi lagi seperti itu ya. Jadi tujuannya GD screener khusus seperti itu. Siapa tahu teman-teman menemukan saham yang pas dari screener yang digunakan, nanti bisa dimasukkan watchlist seperti itu. Ya, terdapat beberapa kategori juga di situ. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada akumulasi bandar, akumulasi asing, penjualan retail dan teknikal. Di sini basic banget. Teman-teman bisa cek. Mungkin di beberapa platform lain juga ada ya, seperti ini. Jadi basic banget ini. Akumulasi bandar, asing, retail dan teknikal ini benar-benar basic. Oke. Selanjutnya ini untuk custom screener. Screener ini dibuat dengan gabungan beberapa filter untuk menemukan saham yang memenuhi kondisi filter yang diinginkan, begitu ya. Jadi kita membuat screener kita sendiri. Gitu. Misalnya teman-teman mau mencari GD3 seperti itu ya, mencari GD3 yang kondisinya misalnya baru breakout seperti itu, breakout dari horizontal support resist, seperti itu ya. Nanti saya contohkan bisa digunakan. Misalnya teman-teman mau mencari saham yang diakumulasi dan MA Golden Cross seperti itu dari MA tertentu atau turun mendekati MA tertentu itu, jadi teman-teman bisa buat filternya sesuai kriteria yang teman-teman inginkan seperti itu. Jadi dengan custom screener ini jadi lebih spesifik sahamnya gitu ya, jadi lebih spesifik, mungkin melebihi apa yang tadi saya jelaskan di gradient screener khusus, karena itu kan custom screener yang saya buat tapi tidak terlalu spesifik atau tidak lalu khususkan mencari 1-2 saham. Nanti di situ mungkin muncul bahkan sampai 5 atau 10 gitu. Jadi dari situ teman-teman di gradient screener khusus yang tadi saya sebutkan itu bisa dimodifikasi lagi. Jadi custom ini teman-teman bisa contek rumusnya, nanti teman-teman modifikasi lagi, tambahkan indikator-indikator yang lain seperti itu untuk mencari saham atau mengerucutkan pencarian seperti itu ya, atau memenuhi kondisi-kondisi yang mungkin teman-teman anggap itu bagus seperti itu ya. Yang kedua ini custom screener adalah screener yang dibuat sesuai keinginan trader seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, penggunaan filter adalah opsional ya. Jadi sampai saat ini ada sekitar 40-an filter ya, update bulan ini ada sekitar 40-an filter. Jadi teman-teman bebas menggunakannya filter apapun gitu, tidak harus semuanya ya, bebas. Seperti itu. Yang keempat adalah filter dapat dipilih sesuai kebiasaan trader dalam memilih saham. Jadi sesuai kebiasaan kita, kalau memang saya misalnya basicnya transactional analysis, jadi saya pasti menggunakan filter-filter bandarmologi, foreign, dan juga retail seperti itu. Ditambah juga mungkin filter harga, filter yang mendukung lah, misalnya average, penjualan, pembelian seperti itu. Oke.
Selanjutnya ini contoh custom screener ya. Untuk teman-teman yang belum tahu dan juga belum menyimak tentang basic custom screener, nanti teman-teman bisa cek videonya ya. Di sini basicnya ya. Basicnya sangat sederhana. Jadi teman-teman bisa kirim show, ini filter, filter 1, filter 2, filter 3 dan seterusnya. Nanti tinggal kirim, nanti muncul sahamnya. Jika tidak ditemukan, nanti ada pemberitahuan bahwa saham tidak ditemukan atau memuat semua saham seperti itu, atau terjadi kesalahan pada filter seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini, show GD3 con 3. Jadi GD con 3. Jadi GD-nya konsisten 3 kali ya, candlenya minimal 3 kali berwarna hijau pada 3 candle terakhir, ditambah juga dengan filter-filter yang ini. Ya, contohnya seperti ini. Oke. Selanjutnya ke simulasi aja deh, langsung ya. Simulasinya pertama di screener bawaan. Oke, saya akan pindah screennya ke bot sekarang ya, screener bawaan. Setelah itu nanti ke custom screener. Oke, contohnya seperti ini untuk screener bawaan ya. Jadi teman-teman yang pertama tadi tinggal mengirimkan SC seperti itu, tanpa garis miring pun bisa. Kirimkan SC, nanti teman-teman tinggal pilih. Gitu. Jadi misalnya contohkan di gradient screener ya. Gradient screener ini benar-benar umum ya, umum secara gradient perhitungan. Tidak ada perhitungan lain-lain menggunakan MA, menggunakan teknikal lain tidak ada. Jadi murni menggunakan gradient saja, perhitungan gradient seperti itu. Ya, teman-teman tinggal klik. Nah, di sini ada beberapa kategori, ada 6 kategori yang tersedia untuk pilihan bawaan dari gradient screener. Jadi yang pertama mungkin teman-teman cari itu pasti yang paling biasanya ya, karena kebiasaan kita mencari yang paling bagus pasti diklik adalah gradient 3+ seperti itu ya. Gradient 3+ kita cek. Nah, ternyata benar. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saham yang dominan muncul itu adalah saham-saham big cap seperti itu ya. Jadi market cap-nya besar. Misalnya contohnya Antam ya, ada UNVR dan juga ada PTBA seperti itu contohnya ya. Jadi teman-teman bisa cek dari sini. Misalnya teman-teman mau melihat secara teknikal seperti apa, secara banarmologi seperti apa, atau secara retailmologi seperti apa, bebas gitu. Jadi teman-teman cek di sini. Teman-teman cek, misalnya saya cek kode saham UNVR ya. Kode saham UNVR. Kode saham UNVR. Nah, contohnya seperti ini. Jadi teman-teman cek, bisa analisa lagi secara teknikal seperti apa ya di sini. Misalnya, ya saya contohkan ini. Nah, misalnya seperti ini. Ternyata kalau saya menggunakan banarmologi melihat gradient flow-nya, misalnya ini garis biru ini gradient flow ya, gradient flow-nya naik, dan juga di sini harganya sempat turun, gradient flow naik, mungkin seperti itu. Ada kesempatan kita membeli misalnya seperti itu. Jadi misalnya nanti ada koreksi lagi mendekati Fibonacci, disertai juga dengan gradient flow mengarah ke atas, mungkin kesempatan kita melakukan buy on weakness seperti itu. Jadi teman-teman bisa menganalisa lagi dengan kondisi-kondisi yang biasa teman-teman gunakan seperti itu. Ya, ini contohnya seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan misalnya mencari yang konsisten deh. Kalau yang konsisten ini biasanya saham-sahamnya tidak semuanya GD3. Bisa GD1 tapi berurutan sebanyak 5 hari seperti itu ya. Jadi ini saya contohkan GD konsisten 5. Contohnya ini ada MDKA, Harum, ESA, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi saya contohkan saham yang sekarang transaksinya atau yang bisa dibilang ini ya mungkin di bawah harga 200 lah. Misalnya Okas ya. Contohnya ini ya, saham Okas ya. Nah, contoh seperti ini. Jadi, gradient konsisten 5 hari itu mencari saham yang selama 5 hari terakhir itu berwarna hijau candlenya. Jadi, teman-teman bisa cek nanti untuk saham
GDOKAS ini warna candlenya 5 hari terakhir hijau. Jadi di sini tidak mempertimbangkan perubahan harga. Jadi harga naik 50% pun di gradient screener khusus ini asalkan 5 candle terakhir berwarna hijau, di gradient screener ini asalkan 5 candle terakhir berwarna hijau, dia muncul di sini seperti itu dan memenuhi kriteria nilai transaksi seperti itu ya. Nah, setelah itu contoh di saham misalnya MDKA seperti itu. Saham MDKA ini kalau nggak salah rally-nya juga lumayan ya, dari harga 4 ribuan ke harga 4.800. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa cek juga. Contohnya seperti ini. Nanti di sini teman-teman lihat 5 candle terakhir juga ternyata warna hijau ya. Kenapa dimunculkan candle konsisten seperti ini? Karena memang untuk saham-saham tertentu kita bisa mencari konsistensi akumulasi. Jadi kan memang basic gradient ini memang akumulasi distribusi seperti itu ya, basicnya bandarmologi memang perhitungan gradient itu. Jadi teman-teman yang biasa menggunakan analisa ini pasti mencari konsistensi akumulasi, entah dia akumulasi tiap hari atau mungkin pada periode tertentu mereka masuknya bertahap seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mengikutinya di gradient konsisten 3 ini atau gradient konsisten 5. Cuma kekurangannya memang gradient konsisten 3 ini kadang kenaikannya sudah cukup tinggi. Seperti itu ya, jadi kenaikannya sudah tinggi. Jadi kalau kita beli pun memang cukup risiko. Seperti itu ya, risiko rasionya kurang menarik. Seperti itu. Jadi lebih baik kalau teman-teman ngecek yang seperti ini ya, karena tidak ada unsur perubahan harga di sini, teman-teman cek yang memang kenaikan harganya belum terlalu banyak. Seperti itu. Oke, jadi untuk gradient screener itu memang hanya perhitungannya berdasarkan gradient, tidak ada unsur lain seperti itu ya. Di sini juga ada informasi dan cara, nanti teman-teman bisa klik menunya seperti itu. Oke, selanjutnya kita menuju ke gradient screener khusus. Nah, di sini gradient screener khusus memang saya sering update juga rumusnya atau formulanya. Jadi teman-teman mungkin bisa cek gitu ya, bisa cek. Saya sering update dan juga ya. Oke, kita lanjutkan ke gradient screener khusus. Kirim bisa GSK ya, gradient screener khusus. Ya. Pada gradient screener khusus ini terdapat beberapa mungkin fungsi atau saya bilang mungkin cara trading atau gaya trading yang bisa masuk ke kategori-kategori ini. Misalnya ya FT itu varied swing, itu mungkin untuk di buy and hold beberapa hari atau beberapa minggu seperti itu, tergantung juga dengan kondisi ya. Setelah itu ada juga BOE gitu ya, buy on weakness seperti itu. Jadi di sini ada beberapa kategori ya, cukup banyak sebenarnya. Jadi teman-teman bisa cek satu-satu, atau misalnya teman-teman memang ada yang difavoritkan begitu, bisa langsung cek salah satu aja gitu, nggak usah cek semuanya. Jadi misalnya contohnya yang paling sering saya cek itu adalah di gradient konsisten gorengan. Di sini salah satu favorit saya yang paling sering saya cek setiap hari, hampir saya cek ini di sini, dan juga di gini, GD Vibo 0 dan Akung ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek, saya contohkan di ini, gradient konsisten gorengan. Jadi dominan di sini di gradient screener khusus itu adalah mencari yang mungkin volatilitasnya cukup besar ya. Jadi kalau ada kata-kata gorengan atau small cap seperti ini, misal contohnya GD3 gorengan, ini biasanya GD3 yang pada small cap. Jadi gerakannya memang cepat atau volatilitasnya tinggi ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Ya, untuk teman-teman mungkin yang baru bergabung, nanti bisa langsung cek semuanya aja dulu, cek semua dulu, nanti yang mana teman-teman biasa gunakan gitu, atau yang srek itu bisa dicek setiap hari. Ya, contohnya ini saya cek di GD konsisten gorengan, tinggal klik, nah muncul kan. Jadi di bagian-bagian hasil screeningnya ini ada bagian pertama ini judul pasti, setelah itu di waktu kita screening. Di sini waktu itu sangat memberikan kita informasi ya kapan kita screeningnya. Jadi kalau teman-teman yang penasaran saham ini naiknya cukup banyak, apakah sempat kita screening sebelumnya dan tanggalnya tanggal berapa, jamnya jam berapa. Jadi kita bisa mempelajari
sahamnya hari ini naik banyak, misalnya, kita cek ternyata 3 hari yang lalu sempat screening, ya muncul di screener tertentu. Nanti teman-teman cek kondisinya seperti apa, saham tersebut naik pada hari ini ya, dan kondisi beberapa hari sebelumnya itu seperti apa, seperti itu. Jadi kita bisa ya, jadi teman-teman bisa mempelajari di situ seperti itu. Maaf, mungkin ada sedikit internetnya. Oke, semoga masih jelas suaranya. Oke, selanjutnya itu di bagian ini. Jadi ini bagian dari uh, rumusnya. Jadi rumus yang dijabarkan dengan kata-kata. Jadi misalnya teman-teman jelas ya suaranya ya. Semoga jelas, ini ada sedikit kendala di internetnya. Jadi di sini rumus atau formula yang dijabarkan dengan kata-kata seperti itu. Jadi misalnya GD konsisten 2 diterjemahkan dari filter GD kon 2 seperti itu. Dan misalnya di GD net aku konsisten 5 hari 80% itu dijabarkan dari filter GNet 5 ya, GNet akum konsisten 5 hari itu kon 80 gitu sih ya, 80 seperti itu. Jadi ini teman-teman berbagi filter itu bisa tahu, oh ternyata menggunakan filternya ini. Kenapa saya tidak langsung menggunakan rumusnya di sini, saya copy, teman-teman menggunakan rumus apa langsung di sini. Jadi teman yang ambil rumusnya atau yang dapat ini, jadi langsung tinggal copy paste gitu. Jadi yang saya harapkan di sini adalah teman-teman mungkin sedikit memahami di balik filter itu. Jadi tidak asal copy paste. Jadi teman-teman tahu ternyata filter yang kita gunakan adalah ini. Jadi kalau misalnya asal copy paste, nanti pada saat kita mau mencari saham tertentu, ya menggunakan filter tertentu, nanti kita tidak bisa gitu. Ya, jadi kita hanya mengandalkan dari data yang diberikan oleh orang lain seperti itu, atau investor lain gitu ya. Jadi di sini kita belajar untuk menerjemahkan dari narasi menjadi formula seperti itu ya. Dan di sini juga bagian saham ditemukan dalam sepersekian detik ya, tujuannya untuk melihat performa screener kita. Apakah screener kita cepat atau memang sedikit memerlukan waktu seperti itu. Di sini juga hubungannya dengan aktivasi di live untuk live screener seperti itu. Oke, di sini saham-sahamnya saya coba dari saham dari screener GD konsisten gorengan untuk small cap ya. Sini contohnya ada ini BGTG, BOS dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa cek dulu, misalnya teman-teman mencari saham yang belum naik terlalu tinggi seperti itu contohnya ya. Karena di sini kan kita mau mencari yang risk reward rasionya itu menarik seperti itu. Jadi teman-teman yang belum terbiasa, belum tahu pergerakan saham sebelum itu, jadi bisa cek satu persatu ya. Karena saya jelaskan sebelumnya di sini tidak menjurus ke satu atau dua saham seperti itu. Jadi teman-teman cek aja satu-satu. Kan gampang sekarang. Tinggal diklik, nggak seperti zaman dulu, mungkin zaman tahun 2013-2014 saat saya baru pertama kali trading, memang kita mencari manual, semua suruh manual. Kalaupun menggunakan screener waktu itu memang cukup mahal biayanya ya. Menggunakan screener itu pun harus di laptop, nggak bisa di HP. Sekarang kan cukup gampang, pun bisa seperti itu. Jadi kita cek satu persatu, misalnya contohnya kita klik di ini BD BGTG. Ya, contohnya seperti ini, GDBGTG. Kita cek, kita analisa lagi ya sesuai dengan indikator yang biasa kita gunakan, atau misalnya teman-teman biasa juga tarik garis atau menggunakan charting tool yang lain juga bisa gitu. Jadi di sini kan screener, fungsi screener kita screening saham dulu sesuai apa yang kita inginkan, kan seperti itu. Oke. Selanjutnya kita cek satu persatu juga bisa. Misalnya contohnya saya cek sekarang MLPL.
ya. Ya, kirim saja MLPL gitu. Jadi muncul, ya. Jadi muncul seperti ini. Apakah menarik? Nah, tergantung sama teman-teman gitu, ya. Jadi misalnya sahamnya menarik, bisa dimasukkan ke watchlist. Jadi bisa tinggal tekan ini, watchlist. Saham telah ditambahkan ke watchlist. Oke. Itu contohnya di gradient screener khusus di bagian GD konsisten gorengan, ya. Selanjutnya itu coba kita cek di GD Vibo 0 plus Akung, ya. Sama juga, ini rumusnya cukup sederhana, ya. Jadi teman-teman bisa tiru atau bisa modifikasi lagi. Ini contohnya ada NetV dan UVOE, ya. Cek juga satu persatu seperti apa, cek lagi seperti apa, seperti itu, ya. Ya, memang kalau dari bandarmologi mungkin NetV ini cukup bagus memang. Cuma memang cenderung di markdown seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa fast trade di sini ya. Jadi di sini kita lihat memang akumulasi terjadi di dekat Vibo 0 ya. Di sini di dekat Vibo 0. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman spekulasi di sini ya, targetnya simple, targetnya di Vibo 23 di sini ya, targetnya simple. Itu pun misalnya target stop loss-nya pun kalau jebol Vibo 0-nya di yang ini. Itu ya, simple. Jadi bukan ajakan beli, ini hanya contoh ya. Sini juga ada saham UVOE ya, saham UVO. Ini juga teman-teman bisa cek di sini ya. Nanti ada beberapa juga tombol di sini yang bisa teman-teman gunakan untuk menganalisa sahamnya. Oke. Itu contohnya di gradient screener khusus bagian GD Vibo 0 plus Akung. Oke, selanjutnya kita ke screener bawaan yang lain ya. Screener bawaan yang lain itu di sini, di akumulasi bandar, akumulasi asing, penjualan retail, dan teknikal. Jadi akumulasi bandar dan asing ini sangat sederhana ya, sederhana banget. Ya, contohnya seperti ini, 1 hari sampai 20 hari, teman-teman bisa pilih seperti itu. Contohnya saya ambil yang 5 hari ya, 5 hari itu 1 minggu terakhir atau minggu lalu. Contohnya saya ambil yang akumulasi bandar 5 hari, yang sideways deh, yang sideways. Nah, ternyata ini munculnya saham-saham yang memang transaksinya cukup besar seperti itu. Jadi teman-teman tinggal klik di sini, lihat seperti apa pergerakannya. Jadi screener itu chartnya itu muncul berdasarkan tipe screenernya. Jadi misalnya teman-teman menggunakan screener bandar, yang muncul adalah chart MM. Ya, jadi kalau teman-teman menggunakan screener asing, akumulasi asing, itu yang muncul chartnya FR. Ya, seperti itu. Oke, ini contohnya. Seperti ini, teman-teman. Contohnya sekarang untuk akumulasi asing. Contohnya akumulasi asing. Seperti ini. Jadi teman-teman tinggal klik, pilih harinya, periodenya 5 hari. Saya juga pilih dengan 5 hari. Di sini saya pilih yang harga di bawah average deh. Ada apa enggak ya? Oke. Nah, ini harga di bawah average akumulasi. Jadi kita bisa cek di sini. Cek ya, misalnya Cepin. Contohnya ini, Cepin. Ya. Seperti ini, contohnya di bawah average. Jadi teman-teman bisa cek average-nya. Misalnya cek broker summary-nya seperti apa, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Distribusi ya, kalau dari broker summary-nya distribusi, cuma dari foreign flow-nya memang ada pembelian di sini. Yang menarik di sini. Cuma nanti dianalisa lagi. Ya, contohnya seperti itu. Selanjutnya di screener penjualan retail. Screener penjualan retail, di sini chart yang muncul itu adalah chart RT, ya, chart retail. Contohnya di sini saya ambil yang sideways deh. Sideways juga. Oke, yang muncul kebanyakan pasti mirip-mirip. Karena memang jika terjadi akumulasi, pasti juga terjadi penjualan oleh retail. Seperti itu. Itu basic banget, basic bandarmologi. Jadi yang muncul sama UNPR, BRPT, Raja, ya. Dari beberapa screener kita lihat tadi juga muncul saham-saham yang seperti ini. Ya, contohnya ini. Misalnya
kita mengecek chart RT UNPR. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini ternyata memang dari garisnya cenderung turun. Artinya memang ada penjualan oleh investor retail atau teman-teman kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita cek di teknikal. Ya, basic teknikal ini. Basic banget. Ya, ini screener teknikal yang ada di screener bawaan. Ada MACD Golden Cross, MACD Near Golden Cross ya. Teman-teman bisa lihat sendiri sangat sederhana. Dan screener teknikal inilah yang menjadi dasar atau menjadi basic dari custom screener. Karena dari sini muncullah custom screener seperti itu. Jadi memang MACD ini sebenarnya bisa dirubah, ini screener teknikal ini. Bisa dirubah rumusnya atau formulanya bisa dirubah gitu. Ya, jadi ambil basicnya custom screener dari sini, dirubah dengan format yang bisa parameternya itu diubah-ubah, filternya diubah, diganti seperti itu ya. Oke, jadi cukup sederhana di sini. Ya, teman-teman bisa cek yang muncul itu chartnya chart TA, chart teknikal seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek. Langsung cek sini ada screener teknikal. Nah, ini basic custom screener nih sebenarnya. Dasarnya di sini. Screener teknikal ada di sini penjelasannya, MACD Golden Cross, average transaksi lebih dari 1 miliar gitu. Ya. Contohnya seperti ini, misalnya kita cek yang paling atas deh. Kita cek ternyata memang MACD-nya Golden Cross di sini. Ya, MACD Golden Cross biasanya histogram itu baru menuju area positif dari sebelumnya negatif itu ya. Histogram MACD-nya seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke simulasi custom screener. Simulasi custom screener yang sederhana, mungkin yang menggunakan indikator-indikator yang umum dipakai atau yang umum kita pelajari pada saat baru belajar trading atau baru kita mengikuti kelas-kelas saham, misalnya kelas teknikal seperti itu. Ya, yang paling sering digunakan itu pasti berhubungan dengan indikator yang istilahnya itu bukan yang tarik garis gitu ya. Jadi tarik garis itu kan memang subjektif. Jadi di sini mungkin indikator-indikator yang ada nilai objektifnya gitu, misalnya MACD, RSI, stokastik, MFI dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi yang saya contohkan sini mungkin yang menggunakan nilai objektif dulu seperti itu. Contohnya misalnya tadi kita lihat di sini kan ada indikator screener teknikal MACD Golden Cross seperti itu. Jadi yang kita ingin tahu sekarang, misalnya kita mencari yang MACD Golden Cross apa dengan akumulasi gitu. Untuk teman-teman yang mengikuti banarmologi mungkin dengan akumulasi. Jadi cukup sederhana. Misalnya kita menggunakan contohnya ya yang sebelumnya untuk format penulisan. Jadi untuk penulisan harus isi show ya. Ini basic custom screener. Bisa isi show, nanti filter, koma filter gitu ya. Jadi contohnya filternya di MACD Golden Cross itu kita buat aja MACD.kc gitu, koma. Kita menggunakan filter lain ya. Kita tambahkan dengan filter lain. Kita tambahkan misalnya dengan status akumulasi ya. Status akumulasi saya menggunakan yang dari broker summary. Jadi dengan broker summary itu filternya MPNet. Ya, MPNet saya ambil yang 1 minggu terakhir. Jadi MPNet 5. Saya mau yang akumulasinya sedang aja deh, sedang aja gitu. Sedang. Setelah itu dengan perkiraan akumulasi itu lebih dari 500 juta seperti itu. Jadi enggak. Jadi misalnya kecil-kecil banget, misalnya kita yang mau masuk cukup besar kan susah gitu. Oke. Setelah itu dengan nilai transaksi misalnya lebih dari 500 deh gitu. Lebih dari 500 tinggal kita ya kita enter seperti ini, jadi muncul 57 saham ya. Memang cukup banyak artinya kondisinya yang muncul gitu ya, cukup banyak kondisinya yang muncul. Oke. Screenernya kurang to the point nih itu. Misalnya kita tambahkan juga dengan perubahan harga gitu ya. Jadi tinggal teman-teman copy ya. Nanti di sini
salin ya, disalin di copy paste saja langsung. Habis itu kita tambahkan misalnya dengan perubahan harga. Jadi perubahan harga 1 minggu terakhir kita mau kurang dari 5%. Ya, misalnya seperti ini. Klik lagi, ya, kirim lagi, yang muncul ternyata 28 sahamnya. Sudah berkurang setengah. Jadi teman-teman bisa ulang terus sampai benar-benar ketemu kondisi yang sangat spesifik. Ya, munculnya saham-saham yang benar-benar spesifik seperti itu. Ya, jadi misalnya dari 28 saham ini, teman-teman memang ada waktu, bisa dianalisa semua gitu. Jadi misalnya nggak ada waktu mau cari saham yang gorengan gitu, misalnya itu cari saham yang small cap aja deh, small cap aja deh gitu, misalnya tinggal ditambah lagi filternya, misalnya dengan harga price ya, jadi price itu filter harga, price di bawah misalnya 400, 500, enter lagi, muncul ya, sudah lebih spesifik, munculnya cuma 5 seperti itu. Jadi di sini dianalisa, misalnya saya klik ini misalnya ya, ini apakah sudah ada ya MACD-nya ya? Kayaknya belum ada deh. TA Suni, seharusnya belum ada, ini kan belum 26 hari listing. Oh, belum ada. Jadi ini bisa diabaikan dulu ya. Jadi bisa dicek TA-nya. Ini sepertinya ada ini masuk filter MACD-nya, padahal belum ada datanya ya. Datanya seperti ini. Nah, misalnya ini TA gula. Kita klik TA gula. Ya, contohnya seperti ini. Tadi ini filternya, oh sorry, MACD-GD ini tadi, maaf. Ya, kita ulangi dulu dari atas, MACD-GD, sorry. Ya, ini dari atas. Ya, ternyata munculnya sudah spesifik di sini. Sorry, dari MACD-GD saya buat ya, karena kebiasaan ngeklik D. Nah, muncul ini AD dan TSEC ya, sorry. Tinggal diklik di sini, kita lihat chartnya seperti apa dan juga TA-nya seperti apa. Seperti itu. Ya teman-teman bisa cek. Ternyata memang MACD-nya Golden Cross di sini. Maaf, tadi kesalahan ya. Jadi contoh lagi, mungkin yang sering dicari, yang paling sering dicari itu misalnya apa ya? Contohnya ya, break support resist dan sekarang dengan data yang sedikit subjektif, tapi buat berusaha membuatnya agak objektif. Seperti misalnya dengan support resisten ya, tapi support resistennya mungkin ditentukan dengan horizontal line seperti itu ya, contohnya misalnya kita mau mencari saham yang breakout dari horizontal line-nya, horizontal resistance seperti itu ya, horizontal resistance line, tapi yang digenerate oleh bot gitu, misalnya dengan volume cukup besar dan juga gradiennya cukup hijau gitu, jadi candlenya hijau. Contohnya misalnya kita mencari yang breakout ya, jadi horizontal support resist HSR break resist gitu. Coba kita cek dulu. Horizontal resist break ya, harusnya resist break, bahasanya bahasa Inggris ya. Ini contohnya seperti ini, dari horizontal support resist dan resist break aja cuma muncul 16. Jadi kita mau mencari saham yang akumulasi cukup kuat deh gitu misalnya, atau misalnya memang GD-nya cukup bagus seperti itu. Jadi horizontal support resist dengan fungsi resist break kita tambahkan dengan volume transaksinya lebih besar dari volume transaksi hari sebelumnya. Ini kita coba, masih muncul cukup banyak ya dengan transaksi. Misalnya kita buat nilai transaksinya, kita buat rata-ratanya lebih dari 500 juta juga ya, contohnya kayak gini ya. Yang dimaksud horizontal support resist itu apa? Jadi contoh ini saya buatkan ya. Contohnya misalnya kita cek di saham truk ya. Kita cek di saham truk,
Nah, horizontal support resistance itu adalah mewakili dari data trading plan dan money management. Karena di sini ada data support dan resisten pada hari sebelumnya, seperti itu ya. Jadi teman-teman cek ya, cek ini kan data hari Jumat ya, data hari Jumat itu di candle ini. Data hari Jumat itu di candle ini. Pada saat hari Kamis, teman-teman trading plan dan money management mungkin di sini horizontal support resistance-nya berada di area sini. Jadi areanya di sini. Di sini dianggap sebagai support dan resisten. Level TP dan CL ini dianggap support dan resisten. Seperti itu. Jadi mungkin harganya di sini. Di harga 91 dan 2 di sini ya. Di sini. Biasanya sih di sini dia mencari harga yang cukup ini ya. Ya, mungkin di sini nanti terjadi break ya pada saat hari Jumat, break pada level resisten sebelumnya, nanti muncul di sini seperti itu. Contohnya juga di saham coal ya, contoh ya. Contoh juga di sini teman-teman bisa cek trading plan dan money manajemennya sama. Jadi dianggap mungkin support resistennya itu di sini seperti itu ya, support resistennya. Tapi yang memang benar-benar sempit di sini ya, benar sempit sebelumnya. Jadi munculnya ada break resist seperti itu ya, break resisten. Ini juga ada KF, kita cek. Ya, ada KF ini mungkin di sini support level support resistennya di sini. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan live screener sangat bisa menggunakan horizontal support resist ini sebagai indikator untuk menentukan breakout ya. Artinya cukup sederhana, seperti itu, cukup sederhana. Kekurangannya apa? Kekurangannya memang kadang support dan resistennya terlalu sempit. Ya, kalau terlalu sempit itu kadang seolah-olah false breakout seperti itu. Jadi angka apa yang bisa digunakan ya, sebagai data yang lebih objektif itu biasanya Fibonacci ya, walaupun Fibonacci memang subjektif juga tergantung dari yang narik seperti itu. Jadi memang dari bot ini Fibonacci itu di set di swing high dan low pada 100 hari candle gitu ya. Jadi 100 candle terakhir seperti itu. Jadi setidaknya kita mencari data yang sedikit objektif dari yang subjektif seperti itu. Ya, jadi contohnya menggunakan Fibonacci, teman-teman menggunakan support dan resisten yang lebih objektif seperti itu ya. Oke, selanjutnya mencari misalnya dengan gradien seperti itu ya. Jadi teman-teman tadi kan sudah sempat lihat di gradien 3 ya, gradien konsisten 3 hari. Tapi yang muncul itu saham-saham yang market cap-nya besar. Jadi misalnya gimana sih kalau mencari saham-saham yang market cap-nya kecil atau saham-saham gorengan? Contohnya sangat gampang ya, misalnya mencari saham ya, Xiao GD konsisten 3, GD kon 3 ya. Habis itu kita tambahkan dengan price. Price pasti. Kalau price itu kita tujuannya mencari apa? Pasti mencari dengan tick sedikit dan dengan cuan atau keuntungan yang lumayan seperti itu ya. Jadi kita mencari price mungkin di bawah harga 200 deh ya, di bawah harga 200 karena satu ticking juga lumayan. Habis itu kita mencari yang ada akumulasinya satu minggu terakhir mungkin cukup yang sedang aja. Habis itu dengan nilai rata-rata transaksi di atas mungkin 200 deh, karena kita nggak expect masuk banyak, karena kita mungkin masuknya ya kecil-kecil aja deh untuk cari bahan. Seperti itu, misalnya kita contoh Ethereum, ya muncul saham-saham seperti ini. Jadi teman-teman bisa cek ya, cek satu persatu lagi seperti itu. Nah, di sini ada yang baru turun ya, ada yang turun, ada yang naik juga. Oke, tadi BGTG udah dicek. Kita cek ini UMPP yang sempat ya, rame minggu lalu ya. Cek bell, nah, misalnya seperti ini. Cek aja satu persatu. Cek di sini seperti ini chartnya ya. Chartnya seperti ini, nanti teman-teman bisa cek. Ternyata memang berada dekat di garis Fibo ini. Kita bisa anggap ini support karena beberapa kali mantul di area sini. Jadi targetnya di mana? Targetnya di Fibo di atasnya. Seperti itu ya. Jadi di sini GD konsisten 3. Tapi di saham-saham yang
harganya di bawah 200 ya. Setelah itu misalnya kita cek di saham apa ini ya? Ya ini deh, OBMD. Ya, ini juga sama candle terakhir 3 kali berwarna hijau. Nah, ini contohnya ya, 3 candle terakhir berwarna hijau. Kita analisa lagi misalnya broker summary-nya seperti apa. Nah, broker summary seperti ini. Seperti ini, akumulasi sedang, sesuai dengan filter yang kita gunakan tadi. Status akum periode 5 hari sedang. Ya. Misalnya kita mau mencari saham yang 3 hari terakhir atau 5 hari terakhir naiknya nggak begitu banyak, tinggal tambahkan CHG 5 kurang dari 5. Itu misalnya. Muncul 4. Dari sebelumnya ada 10. Ya, karena WMPP di sini kita tahu naiknya lumayan tinggi 1 minggu terakhir. BG3 juga, DGIK juga. Ya, jadi bisa dikerucutkan lagi. Nah, ini yang saya maksud, saham-saham di gradient screener khusus itu memang nggak terlalu ngerucut, nanti bisa ditambahkan lagi analisanya atau filternya seperti itu. Jadi cek aja ini satu persatu ya. Ini Demas. Seperti itu. Jadi ini analisanya 3 kali berwarna hijau. 1, 2, 3. Ya, apakah selalu naik? Belum tentu. Nanti dianalisa lagi. Sesuai dengan risk reward rasionya. Ini seperti ini, Demas ya. Contoh lagi misalnya mau mencari saham yang diakumulasi asing gitu ya, atau yang dibeli asing. 1 minggu terakhir konsisten dan harga belum naik terlalu tinggi, misalnya seperti itu. Dan juga memang partisipasi asingnya cukup besar, misalnya seperti itu ya. Bisa kita gunakan di filter FNET. FNET 5 misalnya lebih dari 5 miliar ya, 5.000. Setelah itu di FNET 5 konsisten, kita mau mencari yang 5 hari terakhir mungkin konsistennya cukup 4 hari. Jadi 4 hari itu 80%. Ya, 4 hari itu 80%. Setelah itu kita cari yang dengan korelasinya itu cukup bagus ya. Jadi memang asing yang menggerakkan saham ini. Jadi misalnya fcore.signifikan. Cukup seperti itu. Jadi asingnya signifikan di sini. Jadi misalnya teman-teman yang biasa mengikuti pergerakan broker asing di saham-saham, misalnya saham-saham seperti ini, saham-saham misalnya saham-saham dengan ya, misalnya seperti ini biasanya memang bukan asing ya. Jadi teman-teman untuk membuat filter yang aman dan mengikuti asing, saya usahakan memang diisikan fcore.sig. Nanti teman-teman bisa lihat penjelasannya di PDF-nya. Apa sih itu filter korelasi ya. Coba kita kirim aja ini. Kirim. Yang muncul saham seperti ini ya. Net foreign 5 hari gitu. Seperti ini muncul sahamnya. Oh, kurang besar nih, akumulasinya perkiraannya kurang besar. Tinggal ganti. Tinggal ganti misalnya 10 miliar gitu. Atau kita tambahkan juga dengan partisipasi asing, FPAR, lebih dari 25%. Ya, lebih dari 25, tinggal kita kirim. Muncul sahamnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa analisa lagi. Jadi teman-teman yang menggunakan analisa foreign flow pun dengan mudah mencari saham di sini tanpa harus ngecek satu persatu seperti itu ya. Jadi bisa diubah parameternya, perubahan harga seperti apa, average-nya seperti apa. Nanti selengkapnya ada di video basic custom screener dan juga di PDF-nya. Di situ lumayan lengkap untuk penjelasan setiap filter. Ini contohnya saja kita lihat di UNVR tadi udah, di Cimori ya, CMRY. Cek di sini seperti ini chart BD ya. Chart BD ini memang algoritmanya BD, jadi sebaiknya kita cek di FF
CMRY. Seperti itu. Kita cek di sini. Nah, seperti inilah hasilnya. Ya. Jadi dari 5 hari terakhir memang ternyata konsisten akumulasinya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 hari. Minimal konsisten yang kita cari adalah 80% atau 4 hari. Di sini ternyata konsistennya 5 hari. Seperti itu. Ya, walaupun harganya sudah naik lumayan banyak ya, karena memang pergerakan harganya atau volatilitas di CMR ini tidak begitu tinggi. Oke, setelah itu misalnya kita cek di saham BNI, FF langsung ke BBNI ya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek satu persatu atau memang mencari saham yang sudah biasa diikuti atau sudah pernah membeli, tahu riwayatnya seperti apa, seperti itu ya. Jadi tidak menghabiskan banyak waktu ya. Sini bisa cek ternyata memang ada akumulasi asing selama 1 minggu terakhir ya. Seperti itu. Mungkin sekian ya penjelasan untuk simulasinya. Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya di kelas malam ini. Nanti untuk pertanyaan bisa dikirimkan ke grup ya. Nanti dikirimkan ke grup, diketik aja, nanti saya berusaha menjawab atau berusaha memberikan simulasi sesuai pertanyaannya. Seperti itu. Untuk rekamannya mungkin saya akhiri sekarang supaya nggak terlalu lama juga durasinya. Nanti biar teman-teman yang nonton juga nggak jenuh ya. Oke, sekian dulu untuk penjelasannya. Nanti pertanyaan atau misalnya saran juga bisa disampaikan di grup ya, di grup user seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal. Saya close dulu ini untuk rekamannya.